Pernah tidak kamu scroll Instagram, lihat teman seangkatan kamu sudah liburan, pakai mobil baru, kerja di tempat keren, atau tiba-tiba saja buka usaha kecil-kecilan tapi hasilnya kelihatan besar? Dalam hati kamu berpikir, kok bisa ya? Padahal dulu IPK dia itu biasa saja. Nah, kalau kamu pernah merasakan seperti itu, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita itu merasa hidup ini lagi tidak berjalan seperti apa yang direncanakan. Jangan-jangan hidup ini soal hoki, atau lebih parahnya, kamu jadi merasa minder, kayak ada yang salah dengan cara kamu menjalani hidup. Tapi tenang, di video ini saya akan kasih tahu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sebuah strategi diam-diam yang dilakukan sama orang-orang yang kelihatannya biasa saja, tapi tahu-tahu sudah jadi lebih kaya dari kamu. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih rajin, tapi karena mereka itu punya cara berpikir, punya kebiasaan, dan pola hidup yang diam-diam membangun pondasi kekayaan dari awal. Yang pertama, jangan tunggu mood, tapi bangun sistem harian. Ini langkah pertama dan paling susah, karena mayoritas dari kita masih budak mood. Kamu tahu tidak? Orang sukses itu bukan yang selalu semangat, tapi yang tetap jalan walaupun lagi malas. Kamu bikin sistem bukan semangat dadakan. Contoh simpelnya begini, bangun pagi jam sekian, fokus belajar skill 1-2 jam setiap hari, bikin jadwal kerja yang kamu patuhi kayak kerja kantoran, tulis pengeluaran harian walaupun receh. Kamu tidak butuh motivasi, yang kamu butuhkan itu ritme. Karena kalau kamu tunggu niat, hidup kamu itu akan selamanya ditunda. Yang kedua, mulai bangun skill. Skill diam-diam yang bisa diubah jadi duit. Kamu tidak harus langsung jadi expert, tapi kamu harus punya skill yang bisa diuangkan. Inilah yang bisa membedakan kamu dari teman sebaya kamu. Cari 1 atau 2 skill yang bisa dijual. Kamu bisa freelance, kamu bisa jual jasa, dan kamu bisa bangun personal brand. Kuncinya asal skillnya dulu, nanti uangnya menyusul. Yang ketiga, bikin duit kecil yang konsisten dan invest ke arah yang benar. Saya tidak bilang kamu langsung investasi saham atau kripto. Saya cuma mau bilang, uang kecil yang kamu anggap receh itu bisa jadi peluru kalau kamu pakai benar. Sekarang coba mulai dari ini dulu. Coba tabung rutin meskipun cuma 5.000 sehari. Pelajari investasi dasar mulai dari reksadana, emas, atau dana darurat. Kamu juga bisa pakai uang kecil itu untuk ikut kursus. Dan satu lagi, jangan bilang-bilang. Kamu tidak perlu upgrade progress tiap minggu. Kamu tidak harus tunjukkan ke semua orang kalau kamu lagi on the way sukses. Karena makin sedikit orang yang tahu, makin sedikit juga ekspektasi dan distraksi. Kalau semuanya kamu lakukan konsisten, 6-12 bulan ke depan, saya berani jamin, kamu akan mulai menyalip satu persatu teman kamu. Sekarang saya mau bicara langsung ke kamu. Kamu yang merasa tertinggal, kamu yang merasa hidup kamu begini-begini saja, kamu yang tiap malam scroll TikTok terus, tutup HP sambil berpikir, saya ini sebenarnya bisa apa? Kamu itu bukan gagal, kamu itu cuma belum dikasih panggung saja. Dan tahu tidak kenapa? Karena selama ini kamu sibuk mencari sorotan, bukan sibuk menyiapkan diri sendiri. Padahal dunia itu menyimak. Bahkan pas kamu pikir tidak ada yang memperhatikan, setiap hal kecil yang kamu lakukan, setiap bangun pagi, tolak nongkrong, biar bisa belajar, menahan belanja demi menabung, memilih nonton video self-growth daripada gosip selebgram, itu semua ditabung sama hidup dan Tuhanmu. Suatu hari nanti, percaya sama saya, semuanya itu akan dibayar lunas plus bunga. Kamu cuma perlu sabar dan lakukan hal-hal yang produktif buat meningkatkan value kamu. Karena percuma dapat kesempatan kalau pondasinya goyang. Nah, kamu tidak perlu cepat, kamu cuma perlu konsisten. Karena dalam lomba maraton, yang menang itu bukan yang lari paling kencang di awal, tapi yang tidak menyerah sampai akhir. Dan kalau hari ini kamu merasa capek, minder, atau bingung arah dan tujuan, dengarkan kata-kata ini. Kamu itu tidak harus jadi hebat buat mulai, tapi kamu harus mulai biar bisa jadi hebat. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu pegangan hidup. Jadi jangan tunggu hidup ramah dulu baru gerak, jangan tunggu teman support dulu baru mulai. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang harus kamu jawab jujur ke diri sendiri. Kamu mau terus jadi penonton atau mulai jadi pemain? Karena setiap hari kalau kamu terus menunda, teman kamu yang dulu kamu anggap biasa-biasa saja, bisa jadi makin jauh meninggalkan kamu. Dan bukan karena mereka lebih jago, tapi karena mereka konsisten setiap hari. Kalau video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen.